Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yuliasi dari kelas 12 Tata Boga B. Saya di sini ingin menceritakan sebuah sastra populer, yaitu novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara merupakan novel yang ditulis oleh Ahmad Fuadi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 oleh PT Gramedia, tepatnya pada bulan Juli. Novel Negeri Lima Menara merupakan novel pertama dari 3 trilogi Negeri Lima Menara. Novel ini terinspirasi dari kisah nyata sang penulis, yaitu Ahmad Fuadi. Novel Negeri Lima Menara sangat populer di kalangan masyarakat. Bahkan penjualan novel Negeri Lima Menara ini masuk dalam rekor penjualan novel terbanyak di Gramedia, yaitu dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun. Novel ini telah dicetak sebanyak 10 kali dengan jumlah lebih dari 170.000 eksemplar. Novel Negeri Lima Menara menceritakan tentang kisah seorang anak yang berasal dari Tanah Minang. Anak tersebut bernama Ali Fikri. Ali merupakan seorang anak desa yang sangat pintar. Sejak kecil dia sangat ingin menjadi seperti B.J. Habibie. Pada saat setelah lulus dari madrasah Tresnawiyah, Ali sangat menginginkan untuk bisa sekolah di SMA, seperti teman dekatnya yang bernama Randai, agar dia bisa melanjutkan kuliah di jurusan penerbangan ITB. Namun kedua orang tuanya menginginkan agar Alif dapat sekolah di sekolah agama atau di pondok pesantren. Hal tersebut membuat Ali sangat kecewa dan sangat sedih karena impiannya untuk sekolah di SMA tidak dapat terwujud. Dengan setengah hati, akhirnya Ali mengikuti perintah orang tuanya untuk sekolah di pondok. Untuk mengobati kekecewaan sekaligus wujud pemberontakan, akhirnya Alif memilih untuk melanjutkan sekolah di pondok pesantren Madani, tepatnya di Ponorogo, Jawa Timur. Mendengar hal tersebut, ibu dan ayahnya sangat terkejut, tidak menyangka jika Alif akan menuntut ilmu di tempat yang jauh. Sementara Alif belum pernah menginjakkan kakinya di luar Tanah Minang. Alif akhirnya pergi ke pondok pesantren Madani dengan ditemani oleh ayahnya, dan ternyata jumlah siswa yang mendaftar di pondok Madani cukup banyak, sehingga Alif harus berjuang keras untuk dapat lolos masuk ke pondok Madani. Di pondok Madani, Alif memiliki 5 orang sahabat yang sering dijuluki dengan nama Sohibul Menara. Anggota dari Sohibul Menara sendiri yaitu Ali yang berasal dari Minang, terus kemudian ada Raja yang berasal dari Medan, Dulmajid dari Madura, Atang dari Bandung, Baso dari Sulawesi, dan Said dari Surabaya. Nama Sohibul Menara sendiri muncul karena mereka berenam sering berkumpul di bawah menara masjid yang paling tinggi di pondok pesantren Madani untuk membahas mimpi-mimpi mereka, yaitu ingin menginjakkan kaki di negara impiannya, yaitu Alif ingin sekali pergi ke Amerika, Raja ingin pergi ke Inggris, Atang ingin pergi ke Mesir, sementara Said dan Dul Majid ingin mendirikan sekolah di Indonesia, dan Baso ingin pergi ke Mekah. Selama di pondok Madani, Alif merasa berat hati karena di sisi lain Alif sangat menginginkan untuk sekolah di SMA.
agar dia bisa melanjut kuliah di ITB. Namun selama di pondok juga Ali juga mendapatkan pandangan yang berubah. Gimana sekolah di pesantren sama halnya dengan sekolah di sekolah umum. Alif juga sangat termotivasi dengan salah satu ucapan mantra yang diucapkan oleh seorang kiai yang bernama Kiai Rais yang berbunyi manjada wajada, yang berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Di pondok pesantren Madani, Alif juga dituntut untuk bekerja keras karena di pondok tersebut siswa dilarang untuk bermalas-malasan. Alif juga harus selalu belajar bahasa karena di pondok tersebut setiap siswa wajib menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di sela-sela kesibukannya, ternyata Alif masih sering bertukar kabar dengan sahabatnya di Minang yang bernama Randai. Randai sering sekali menceritakan pengalaman dan prestasi-prestasinya selama dia bersekolah di SMA. Hal tersebut terkadang membuat Alif merasa ingin keluar dari pondok pesantren dan ingin bersekolah seperti Randai di sekolah umum. Singkat cerita, setelah tahun ketiga berada di pondok pesantren Madani, salah satu anggota Sahibul Menara yang paling cerdas dan pintar menghafal Al-Quran yaitu bernama Baso, memutuskan untuk keluar dari pondok pesantren karena alasan ekonomi dan permasalahan keluarganya. Hal tersebut membuat Ali dan teman-temannya merasa sangat sedih karena harus ditinggal Baso. Sepeninggalan Baso, Ali merasa sangat gundah. Keinginannya untuk keluar dari pondok pesantren pun kembali muncul. Karena pondok pesantren Madani tidak bisa mengeluarkan ijazah setingkat dengan SMA. Sebab tanpa ijazah, Ali tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Akhirnya Ali pun mengirimkan surat kepada orang tuanya agar Ali bisa keluar dari pondok pesantren Madani. Beberapa hari kemudian setelah menerima surat dari Ali, ayah Ali pun datang menemui Ali untuk memastikan bahwa Ali akan menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren Madani tersebut. Melihat pengorbanan dan perjuangan ayahnya, Ali merasa sangat terharu dan Ali berjanji akan memenuhi harapan kedua orang tuanya dan menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren Madani. Setelah 4 tahun belajar di pondok pesantren Madani, akhirnya Ali dan teman-temannya pun berhasil menamatkan pendidikannya di pondok tersebut. Ali dan teman-temannya pun kembali ke rumah masing-masing dan berjuang untuk menggapai mimpinya masing-masing. 11 tahun kemudian, akhirnya Alif diberi kesempatan untuk menjadi panelis pada acara di London, dan pada saat itu Ali telah mencapai menara impiannya. Ali juga mendapatkan beasiswa di George Washington University. Setelah lulus dari situ, Ali bekerja di kantor berita Amerika. Selama di London, Ali juga bertemu dengan Atang yang pada saat itu juga menjadi panelis. Ali juga bertemu dengan raja dan istrinya pada saat berada di London. Karena raja pada saat itu juga mendapatkan beasiswa di Metropolitan University. Selain itu, Ali juga mendapatkan kabar bahwa teman-temannya Sahibul Menara lainnya yaitu Majid dan Said, mereka berhasil mendirikan sebuah pondok pesantren di Surabaya. Dan Baso juga telah berhasil menamatkan Al-Quran dan dia juga mendapatkan beasiswa di Mekah.
Atas usaha dan kerja kerasnya, akhirnya Sohibul Menara berhasil meraih impiannya, yaitu menginjakkan kaki di negara impiannya. Demikian cerita dari novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.